Ya, karena dia adalah Selem. Tadi loh, kalian baca di Daniel 3, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Hanaya, Misael, dan Asaria. Ketika Raja Nebukadnezar ini membuat Selem, patung, dia membuat Selem patung emas, patungnya dari emas, yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Diletakkan di daerah yang jauh dari ibu kotanya. Maka dia berkata begini, barang siapa yang tidak sujud menyembah kepada Selemku, gambarku, maka dia harus mati. Makanya Lukas 19 ayat 27, ketika Yesus berkata, dia nanti akan datang kembali sebagai Raja, sebagai Tuhan, penguasa, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus berkata, barang siapa ya yang menolak aku menjadi Raja, tidak sujud menyembah kepada Raja, bawalah dia kemari di depan mataku dan bunuhlah dia di depan mataku. Ya apa enggak, saya tanya? Ya. Kalian jangan main-main ketika di Wahyu 19 itu bicara kedatangan yang kedua, bukan kedatangan yang pertama. Kedatangan pertama menyelamatkan kita. Wahyu 19 dikatakan ayat 11 sampai 16, kalian baca. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 dikatakan jubah daripada Yesus itu dicelup dengan darah, dicelup dalam anggur, kilangan anggur, yaitu darah para musuhnya yang tingginya sebesar telapak kuda. Setapal kuda, sorry. Itu bicara bahwa kedatangan yang kedua nanti, ketika dikatakan di jubah dan pahanya tertulis Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Barang siapa yang menolak ketuhanannya, kepenguasaannya. Tuhan itu artinya bukan pencipta ya. Ini ada banyak orang salah, Tuhan itu pencipta. Bukan, pencipta kita itu Tuhan di atas segala Tuhan. Sampai sini ngerti? Tahu, Bu. Pencipta kita itu bukan, Tuhan itu artinya bukan pencipta. Tuhan itu hanya pemilik atau penguasa. Ngerti ya? Betul. Bukan pencipta loh artinya. Pencipta kita itu Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Adonai ha Adonim, Elohe ha Elohim. Allah itu artinya bukan pencipta. Allah itu artinya makhluk roh yang kuat, dari kata El, Alef, Lamet. Itu artinya makhluk yang punya otoritas, makhluk yang kuat yang ada di dalam dimensi roh, itu kata El. Pencipta kita itu disebut Allahnya segala Allah, namanya El Elyon, Allah yang tertinggi. Pak, bukan Yesus, Bu. Aduh. Ya, kamu kemarin diem dulu dong. Kemarin diem dulu dong. Kamu nggak tahu Tuhan dan Allah masalahnya. Muslim kan nggak tahu Tuhan dan Allah. Bu, maklum, Bu. Maklum, Bu. Sebelah. Maklum, Aduh, sebelah. paring ono Honda, ya Allah Gusti. Bukan. Paring ono sabar, paring ono sabar. Sakit kepala gata itu, Bu. Jangan ketawa-tawa kemarin. Ini serius. Sakit kepala lah gata itu. Saya ngajar ke saja belum tentu, apalagi kalian Muslim. Ini, Bu. Ya, taunya cuma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah wong kata Allah aja kalian enggak tahu artinya kok. Oke, sekarang saya kembali ke sini sebagai salam Allah ya. Kamu diem dulu. Ketika kemarin. dia membawa pula anak yang sulung ke dalam dunia, ketika sang firman itu menjadi Adam yang kedua, maka dikatakan kepada Adam ini itu diberikan nama segala nama. Kalian baca Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Kita baca Filipi 2. Justru kepada jadi ketuhanan Yesus itu di dalam kemanusiaannya ya. Ngerti ya? Filipi 2 ayat 11 ya. Segala lidah mengaku Yesus Kristus Alat, adalah Tuhan ya, ayat bagi 8. kemuliaan Allah Bapa. No. Kita baca dari ayat 6 dulu sampai 11. Ayat 6 baca. Bentar, Bu. Filipi 2 ayat 6. Suara ngorok siapa itu? Ya, baca walaupun aja dalam dah. rupa Allah tidak Ya, menganggap oke. kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa hamba menjadi manusia, betul apa enggak? Hello, ketuhanannya itu di dalam kemanusiaannya. Ngerti nggak ini?
Ya, ya. Sebagai sang firman itu dia pencipta, tapi dalam kemanusiaannya itu dia Tuhan. Ketuhanannya itu di dalam kemanusiaannya. Makanya hanya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, sekarang segala kuasa kepadaku di surga maupun di bumi telah diserahkan kepadaku. Ya enggak? Halo. Hello. Enggak. Yes. Ketuhanannya itu bukan di keilahiannya, teman-teman, di kemanusiaannya. Ini lo baca nih Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu humbled himself. Dia merendahkan dirinya menjadi manusia, ya enggak? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dalam keadaannya, pelan-pelan nih kalau baca supaya Anda ngerti ya. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya taat sampai mati. Ini artinya dia sebagai Adam yang kedua. Taat sampai mati dan bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama manusia Yesus itu, hello, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Yang ada di langit itu bicara kerajaan sorga, yang ada di atas bumi bicara kerajaan manusia, yang ada di bawah bumi itu bicara kerajaan maut. Ngerti sampai sini? Ini saya bikin 6 seri ini tentang hal ini. 6 seri 6 video hanya bicara ini toh. Dan segala lidah mengaku di dalam kemanusiaan Yesus bahwa dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketuhanan Yesus itu bukan di keilahiannya. Ketuhanan Yesus itu di kemanusiaannya. Pak Erwin itu di mute dulu, lagi ngorok. Wah, ini Pak Erwin lagi ngorok, di mute dulu. Marah. Marah ya. Makanya Kisah Rasul 2 ayat 36, kita baca Kisah Rasul 2 ayat 36. Ya, lanjut Bu. Kisah Rasul 2 ayat 36. Kamaran kamu bunyi lagi, saya turunkan ya. Dikatakan begini nih, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus, manusia itu loh yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Ketuhanan Yesus itu bukan di keilahiannya, teman-teman, di kemanusiaannya, karena dia Raja Mesias. Ya, Raja Mesias artinya Raja manusia dari keturunan Daud. Makanya ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Gabriel itu berkata, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Roh Kudus akan turun ke atasmu, karena itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, anak Allah yang Maha Tinggi, dan kepadanya dikaruniakan tahta Daud. Iya apa enggak? Iya, iya. Hello. Nah, betul. Dan dia akan menjadi raja bagi Bani Israel, Bani Yakub untuk selama-lamanya. Iya apa enggak? Di dalam kemanusiaannya. Betul. Ini yang kalian enggak paham. Jadi sebentar, saya kasih konklusi Kejadian 1 ayat 26. Sekali lagi, gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus. Dia selem Allah, makanya harus disembah. Makanya di Lukas 19, perumpamaan tentang Mina, barang siapa yang tidak menyembah selem Allah, yaitu Yesus, mati kamu. Kamu akan dimasukkan ke dalam lautan api neraka kekal selama-lamanya. Wahyu 12, kematian yang kedua. Iya apa enggak, saya tanya? Sama seperti cerita Raja Nebukadnezar di Daniel 3 tadi, barang siapa yang tidak menyembah selem patung dirinya atau gambar dirinya, kamu mati loh, dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Nah, kita manusia di Kejadian 1 ayat 26 itu diciptakan menurut gambar dan rupa anaknya. Kita itu disebut imago Christi. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Siapa yang tahu ini? Mempelai perempuan, gereja eklesia itu mempelai perempuan itu tidak mempunyai kemuliaan sendiri. Mempelai wanita itu diibaratkan bulan di dalam Alkitab kita. Artinya dia itu tidak punya cahayanya sendiri. Dia menyinarkan kemuliaan mempelai laki-laki. Makanya dikatakan kita ini mencerminkan kemuliaan Kristus dengan muka yang tidak berselubung. Makanya di dalam perkawinan itu ada urutannya. Wanita tunduk kepada laki-laki, laki-laki tunduk kepada Kristus, Kristus sebagai Raja Mesias, Raja manusia ini tunduk kepada Allah. Ya apa enggak, saya tanya, halo? Yes, Bu. Betul. Itu loh artinya. Nah, Anda ini saking seringnya dialog sama Muslim, ya, Anda ngikuti pola pikirnya mereka. Pola pikir air mani dari tulang belakang ini loh.
Ya kebablasan teman-teman. Ya, bahkan di dalam Alkitab itu, bahkan di dalam teologi Yahudi, manusia itu disujud, sembah sebagai raja. Makanya ketika Yesus lahir di Lukas 1, orang-orang Majus datang kepada Raja Herodes Agung dan berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami hendak datang menyembah dia. Betul apa enggak? Dan ketika orang-orang Majus itu datang melihat Maria dan anaknya, melihat baby Jesus, mereka sujud menyembah kepada baby Jesus dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Hello, ya apa enggak? Saya tanya. Ya, itu di Matius pasal 2. Jadi di situ kan Yesus masih bayi, itu sudah di sini. Orang Majus itu sudah sujud menyembah dia. Kok bohong? Siapa bilang bohong? Komaran ini Islam mau ngomong nih. Nih, aku tahu. Iya, Komaran dia menampil sendiri, dia udah kepanasan dia si Komaran nih. Bu Sofi ini Nanti dulu, nanti ada framing gua. Disampaikan orang Kristen itu. Ya nanti kalau mau debat nanti sama saya sama Bro Juni. habis ini kamu Komaran. Bu Sofi, Sebentar. Mau debat belakangan. Komaran. Sebentar. Boleh nggak saya Tadi saya diem. pertanyaan ibu ini? Boleh nggak? Sebentar, saya dari tadi diem loh. Boleh nggak? Saya tadi diem loh. habis ini saya turun Komar, habis ini saya turun. Sebentar, saya ngomong dulu sebentar. Ada yang mau saya luruskan. Jangan sampai nanti gagar kisah para rasul 2 ini mengatakan, wah ternyata orang Kristen menganggap Tuhan itu menjadikan Tuhan. Ketika di para rasul itu enggak. Di Lukas 1 ayat 43 dikatakan, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Gitu loh ya. Makanya Bu Sofi tadi bilang bahwa kaum orang Majus itu datang menyembah Yesus ketika lahir. Diperkuat lagi di Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ya lanjut Pak, biasa saja. Aku mau nyampaikan itu. Ya, saya mau tanya ini aja. Ada sebagian dari kita ya, teman-teman ya. Mereka mengutip Yohanes 17 ayat 12. Mereka mengatakan nama Allah itu adalah Yesus. Nah, Ibu Sofi setuju atau enggak itu? Salah lah. Salah ya, Gini, bukan ya? gini loh, Yesus itu Saya memang boleh nggak? manusia. Saya boleh menyanggah nggak para jawaban ibu ini? Sabar Komar. Kita ini bicara Alkitab kok kamu nyanggah? Kamu baca Alkitab nggak, saya tanya? Ya soalnya penjelasan ibu banyak yang asumsi gitu Bu. Nggak sebuah fakta gitu. Bagaimana mungkin Nabi buta huruf untuk umat buta huruf bisa menyanggah Alkitab? Saya tanya, kamu mau menyanggah saya, kamu baca Alkitab apa enggak? Ini Bu, tadi ibu bilang bahwa Saya tanya, kamu mau menyanggah tadi saya ibu sebagai ahli bilang kitab? bahwa Kamu umat raja-raja umat di atas buta raja huruf, Bani Israel adalah kamu umat buta huruf mau menyanggah Alkitab saya. Kamu pernah baca Alkitab saya apa enggak? bukan menyanggah Alkitab ibu. Tadi ibu menjelaskan, tapi saya mau menyanggah gitu. Enggak, masih ada yang kurang gitu Bu. Kurang sempurna lah gitu. Nyanggah ini maksudnya gimana? Tadi Ya kan ibu Yesus kan bilang. berkata bahwa dia adalah raja di surga, kan kerajaanku bukan dari dunia. Ini tadi ibu Ada bilang bahwa Yesus adalah raja di atas raja, rajanya orang-orang Israel, ya kan Bu? Tadi ibu Ya, bilang. termasuk rajanya orang Israel lah, raja alam semesta. Iya. Tapi faktanya kenapa Israel sampai sekarang enggak pernah menuhankan Kata Yesus? siapa? Enggak pernah Yahudi Mesianik menuhankan percaya Yesus. Kenapa gitu? Kata siapa? Komar kalau nggak tahu Dia mau framing katanya orang Israel nggak percaya Yesus gitu loh. Komar kalau nggak ngerti, Coba jangan bilang. seperti Siapa yang Jadi mengatakan salah. orang Israel nggak percaya Yesus? Saya tanya. Bu, orang-orang Israel itu Saya cuma tanya, menganggap saya tanya. Yesus itu sebagai Saya Mesias, Bu. tanya. Bukan sebagai Tuhan, apalagi 12 murid Yesus itu orang mana? 12 murid Yesus yang menulis Alkitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus yang menyatakan Yesus Tuhan, Petrus yang menyatakan Yesus Tuhan, Yohanes yang menyatakan Yesus Tuhan, itu orang mana? Saya tanya sama kamu. Orang Arab Bu, orang Matius, Arab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian Petrus yang menulis Perjanjian Baru yang menyatakan Yesus Tuhan, itu orang mana? Saya tanya sama kamu. Orang Italia apa orang mana? Udah turun, tendang, Bu. udah turun. Udah saya tendang. Mulutnya nggak bisa ngerem. Langsung men dia. Air hujan. Saya rasa penginjil TikTok Bu Sofi dan teman-teman udah cukup lah pertanyaan saya. Tadi yang terakhir berarti tidak setuju ya nama Allah itu Yesus ya? Ya Pak. Saya jelaskan Oke, sama. ya. Yesus itu nama manusia, teman-teman. Nama yang kau berikan kepadaku ketika aku ada di dunia ini. Iya apa enggak? Saya tanya. Nama Yesus itu, ya, kalau kalian kesini nih, ke Amerika nih,
Ya, ketika kita bisa, do you know Jesus? Oh, Jesus, I know. Jesus and me, we are best friend. Kita tanya lagi, Yesus from Nazareth? No, Jesus from Mexico. Yesus itu nama manusia, teman-teman. Yeshua itu yang abdinya Musa, Hosea, namanya aslinya Hosea diganti menjadi Yehoshua, Yesua. Itu sama Yesus kita, Yesua. Iya apa enggak? Itu nama manusia apa enggak? Saya tanya. Ya, setuju. Ya, nama manusia. Nama itu bicara otoritas. Makanya Anda harus ngerti gini. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita, ya, ditulis dikatakan begini, engkau Allah ada di surga, tetapi namamu ada di tempat ini. Namamu ada di bait sucimu. Aku berlindung kepada namamu. Itu bicara hadirat presence Allah. Yesus itu adalah dikatakan gini, seluruh kepenuhan kealahan tinggal di dalam tubuh jasmani Yesus. Ya apa enggak lu? Yes, Bu. Yes. Itulah sesuai. artinya nama yang kau berikan kepada artinya presence of God. Itu Anda ngikuti kelas saya lah, nanti baru tahu ya. Kalau di sini Iya. kelamaan. Enggak, Ibu. Di Efesus 3:15 tadi juga udah ada jelas sih sebenarnya. Yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di bumi menerima namanya kan. Kalau kita Dan iya. nama Saya rasa Yesus cukup. itu Ya. ya udah kalau cukup ya udah Pak. Prince, selamat sore, Prince. Oke, terima kasih penginjil TikTok dan semua. Terima kasih Pak, biasa saja. Thank you Pak sudah mampir. Prince, halo, selamat sore Prince. Prince, selamat sore. Kak Prince. Selamat